Yang kemarin udah bisa kemarin tuh? Udah di ini nggak? Udah dikerjakan nggak? Sudah, Pak. Udah. Yang daya, Hasilnya contoh berapa? daya itu, Pak? Berapa hasilnya? Saya itu kan jangan dulu lihat yang itu ya, karena di situ udah ada jawaban sebetulnya. Tapi Anda latihan gitu, sebagai latihan, karena ini harus dicoba terus gitu. Kalau nggak dicoba, Anda nggak akan kesulitan nanti dalam soal yang sebenarnya gitu. Jadi dicoba aja, nggak apa-apa. Gimana hasilnya? Ada yang itu nggak? Coba Sebelumnya di-share. ingin bertanya dulu, Pak. Oke, silakan. Jadi kan di contoh soal kemarin diketahui matriks tak seimbang dari arusnya itu adalah J10, min 10, dan min 10. Itu kan Betul. dikonjungkitkan. Kalau J10 itu kan Heeh. karena ada di sumbu Y positif, berarti konjungkitnya min J10. Sedangkan yang min Betul. 10 itu karena sudutnya 0, jadi konjungkitnya tetap min 10 atau bagaimana, Pak? Tetap, kalau sudutnya 0 tetap. Jadi kalau yang ini nanti hasilnya sebentar ya. Jadi yang ini kan yang ditanyakan, ini udah masuk belum? Iya, Pak, sudah. Nah, jadi I konjungkit A, B, C itu nantinya itu min J10, min 10, min 10 gitu. Ya. Tadinya kan yang J10 itu tidak lain dari 10, 90 gitu kan? Ya. Iya, Pak. Sehingga di konjungkitnya 10 min 90. Ya. Iya, Pak. Kalau 0 ya, kalau sudutnya 0 ya nggak ada. Jadi Ya. I min 10. Ini kan sebetulnya min 10, 0 gitu kan? Maka I Iya. konjungkitnya ya sama aja. Min 0 sama 0 itu sama. Terima kasih, Pak. Berapa hasilnya? Ada yang bisa share nggak? Yang udah itu, coba di share. Saya tutup dulu punya saya. Oke, silahkan. Boleh saya coba share, Pak? Oke, silahkan. Mana? Belum ada. Oke, agak besarkan. Iya. Daya 3 fasanya 100 min 100, 0 ya. Dikalikan J10 konjungkitnya, sehingga coba ke atas sedikit. Ke atas kan. Oke, iya, sehingga hasilnya coba ke bawah. Ya, ya udah sip. Udah betul. Ya. Jadi di situ, nah ini hasilnya seperti ini nanti, ya. Jadi
tegangannya ya jadi matrik baris, ya, arusnya matrik kolom, tapi dalam bentuk konjungkit, ya, sehingga 100 kali J10 dikali 100, jadi min 100 dikali min 10, 0 dikali itu. Nah, sehingga hasilnya ini, ya, sehingga hasilnya ini. Nah, 1000 min J1000, ya. Atau kalau dalam bentuk pasor berapa? Dalam bentuk polar berapa hasilnya? Itu siapa tadi? Tesa. Sudutnya berapa? Hah? Pas ya tadi. Tasa. Berapa? Kalau dalam bentuk polar. Ini kan bentuk kompleksnya seperti ini kan? Iya. Ini bentuk polarnya. Coba lihat. Mestinya seperti itu. Ya, 45 derajat. Ya. Iya, Pak. Karena kalau ini, ya, seribu min J1000 itu kan artinya kalau ini dalam itu semu silang ini 1000-nya ini min 1000-nya ke bawah. Ini, ya, sehingga ini 1000, ini sudutnya apa? Biasanya pakai apa? Tangan atau silahkan aja pakai tangan, misalkan 1000 per 1000, ya, tuh. Nah, ya, sampai sini ngerti nggak? Silahkan, atau masih ada yang bertanya? Ya. Nah, nanti di sini, ya, ini adalah daya. Nah, kalau Anda ngitung pakai apa? Pakai komponen simetris, berarti baik tegangan ini maupun arus ini masukkan dulu ke komponen simetris. Sehingga Anda harus ngitung, ya. Harus ngitung berapa tadi? V A B C berapa? 100 min 100 0 kan? Jadi ini 100 min 100 0, ya. Arusnya A B C J10 10 10. Nah, ini Anda misalkan hitung daya dengan menggunakan komponen simetris. Daya 3 fasa, ya, sini. Simetris. Nah, maka penyelesaiannya dihitung dulu. Berapa V? 2, berapa I? 12. S-nya, S 3 fasa sama, ya. Kemarin udah dihitung, ini T V0 I0 konjungkit plus P1 I0
I1 konjungkit plus P urutan negatif, I urutan negatif konjungkit. Sehingga kita hitung dulu berapa V V V V apa? V ini. Kemarin rumusnya apa? Hah? Masih ingat? Masih ingat nggak? 1/3 matriks, Pak. T ya. T inverse. T inverse. T inverse atau T? T inverse, Pak. T inverse atau T? Hah? T inverse. Inverse, Pak. Dikalikan V VABC. BC. Ya? Sehingga ini 1 berapa ininya? 1 1 1 1 A kuadrat A di sini. A. Hah? A. A kuadrat 1 A kuadrat 1 A kuadrat A, Pak. Mana? ini ya, gitu. Di sininya 100 min 100 0. Itu kan? Begitupun nanti I sama 1/3 I A B C. Ya. Ini 1/3 1 1 1 1 A kuadrat 1 A kuadrat A 10 kalau positif nggak perlu pakai ininya. Gitu ya. Kalau Anda hitung nanti akan dapatkanlah ini. Nah, ini ya. Silakan Anda coba lagi di rumah ya. Nanti ini akan dapatkan ini. Ya. Jadi tegangannya dapatkan dari sini, dapatkan P012 jadi 0 100 akar 3 30 100 akar 3 min 30. Oh, yang atasnya yang itu ya. Nah, nanti arusnya akan didapatkan dari sini. Adalah ini. Nah, 10 10 10 terserah nulisnya ini ya. Terserah nulisnya mau imajinernya di depan atau tapi harus konsisten gitu. Jadi misalkan ini min 20 J 10 10 J 10 10 J 10. Saya itu. Sama kayak ini kan. Nah, ini.
Ininya 10. Sehingga kalau dicari I konjungkitnya, jadi min 20, C 10, 10 min C 10, 10 min 10. Nah, seharusnya pada saat Anda ngitung daya 3 fasa sistem simetrisnya, 3 fasanya, ya, 3 P0 I0 ini plus P1 I1 plus P2 I2, itu hasilnya tuh mestinya sama, ya. Gitu. Sama seperti ini. Dan memang harus sama, ya. Jadi daya hasil ini, daya komponen tak seimbang itu harus sama dengan daya sistem simetris. Ini hasilnya, ya. Hasilnya itu sama, ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan di sini? Nah, nanti dalam pelaksanaannya mana yang itu apakah pakai sistem simetris atau komponen tak seimbang, ya? Nah, tadi ya ini. Oh, ya, tadi rumusnya salah, mestinya T ini inverse ini, ya. Adalah di sini nggak ada ininya, nggak ada apa? Ininya gitu, ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kan untuk pada perhitungan daya menggunakan sistem yang tidak seimbang sama untuk dengan komponen simetris itu hasilnya harus sama ya, Pak? Iya, Nah, betul. apakah ada kondisi khusus di mana kita harus menyelesaikan dengan salah satu metode itu atau kita bisa menggunakan keduanya, Pak, dalam satu kondisi? Kalau misalkan satu kondisi itu tidak ada pernyataan apa-apa, tidak ada statement apa-apa, silakan Anda yang tergampang. Ya, silakan aja mana yang menurut Anda paling gampang dikerjakan. Tapi kalau sudah ada statementnya harus dikerjakan dengan sistem simetris atau harus dikerjakan dengan komponen tak seimbang atau malah kedua-duanya harus dikerjakan. Nah, itu lain lagi. Tapi kalau tidak ada pernyataan apa-apa, pokoknya hitung daya 3 fasa dari sistem ini, ya. Misalkan saya diketahuinya seperti ini.
Misalkan diketahuinya seperti ini. VAB tadi berapa? 100 ya? Iya, Pak. 100 min 100 0 gitu kan? Tapi yang ininya Iya. diketahuinya ini. Nah, kalau seperti ini kan Anda akhirnya harus pilih ya. Nah, kalau tidak ada pernyataan apa-apa, silakan mana yang paling gampang dikerjakan. Apakah misalkan cuma ditanya daya 3 pasanya. Gitu ya. Yang satu sistem tak seimbang, yang satu komponen simetris. Kalau Anda ini, toh ini tidak bisa langsung dikalikan gitu kan. Harus dirubah salah satu atau malah kedua-duanya gitu. Nah, kalau tidak ada pernyataan apa-apa di sini, maka Anda silakan yang gampang dari sini. Apakah Anda mau menggunakan komponen simetris atau tak seimbang atau malah kedua-duanya. Kalau kedua-duanya berarti harus dirubah dua-duanya. Yang ini dijadikan komponen simetris dulu, yang ini harus dijadikan tak seimbang dulu gitu. Itu kan? Jadi itu ya. Kalau misalkan ada soalnya seperti ini, dan pertanyaannya tidak menyebutkan apa-apa, pokoknya hitung daya 3 fasa silahkan aja. Tapi kalau ada pernyataan itu harus dilaksanakan. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Ini mestinya ada kuis ya, tapi nanti aja lah. Oh, ini habis. Saya akan lanjutkan dengan impedansi urutan ya. Jadi karena kan kita harus menghitung semuanya karena kita menganggap sistemnya tidak seimbang, kalau kita dilakukan perhitungan akan sangat kesulitan ya pada posisi tidak seimbang itu, maka dari sistem tenaga listrik itu harus dihitung parameter-parameter penggantinya dalam sistem simetris ini ya. Dalam sistem simetris ini harus kita hitung. Nah, jadi impedansi urutan untuk sistem tenaga listrik, ya. Sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik itu dari mana? Ya, dari ini mulai pembangkit sampai konsumen. Itu, ya. Dari pembangkit, ada gardu, ada transmisi, ada gardu lagi, gardu sampai ke konsumen. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Biasanya, nah ini, misalkan ini sistem yang sederhana. Jadi di sini ada suatu sistem tenaga listrik, ya, mulai dari generator, ada trafo, ada transmisi atau saluran, ada misalkan ini motor, ya, motor atau beban. Nah, biasanya kalau Anda beli motor, ya beli trafo, yang adanya itu ini, justru ini bukan kalau di nameplate ya, itu mengacu pada keadaan apa namanya itu? Steady state atau tunak. Ya. Nah, tapi kalau dalam buku ininya, apa namanya? Buku manualnya biasanya disebutkan generator itu berapa, ya selain dari kapasitasnya, misalkan tegangannya, kemudian koneksinya. Nah, ini diketahui ininya, ya, diketahui ini adalah komponen simetri semua. Itu kalau di buku manualnya itu, ya. Apa?
coba saya sebentar, mungkin bisa saya tunjukkan ya. Spesifikasi alternator. Alternator. Nah, generator sinkron. Generator sinkron. Generator sinkron. Nah, ada nggak image? Spesifikasinya, kebetulan nggak ada ya. Atau mungkin nanti kita ketemu di ini ya, di sininya. Oh ya ini. Nah seperti ini ya. Nah ini nanti misalkan pada buku manual dari generator dari generator apa ini? Kapasitas 600 megawatt. Nah, ini diketahui ini. Nah, ini adalah ini biasanya sebagai pengganti dari X1. Ini X2, ini adalah X3. X3, X0. Nah, seperti ini kalau dalam buku manualnya ya. Begitu juga nanti mungkin ada trafo. Nah, ini seperti ini ya. Nanti generator itu akan diketahui seperti ini. Trafo. Ya, nanti kita lihat aja lah. Jadi, nah ini. Loh, kenapa ini cuma X? Padahal impedansi itu tadi, apa impedansi itu? Z adalah R plus JX. Ya. Loh, kenapa di sini cuma X aja? Nah, ini ya. Nah, seperti saya katakan, ada simbolnya itu yang positif itu seperti ini. Tapi ada juga yang X1, X2, X0, gitu ya. Nah, kok ini ada yang X, tapi ini ada juga yang X aksen. Nanti kita jelaskan apa itu. X double aksen, X aksen, X apa bedanya, ya. Tapi sampai sini Anda mengerti dulu ya. Jadi dari sistem tenaga listrik ini, sebelum kita mau menghitung, apakah mau menghitung aliran dayanya, menghitung gangguannya, merencanakan sistem proteksinya, kita harus tahu dulu parameter-parameter ini, ya. Parameter-parameter ini semua. Dan parameter ini biasanya dalam bentuk komponen simetris. Ya, nah di sini hubungannya delta di trafo hubungannya delta Y, tapi Y-nya ada pentanahannya pentanahan langsung. Kemudian motor ini ada juga hubungannya Y, pentanahannya langsung. Nah, seperti itu. Jadi akan dibikin ini semuanya. Nah, kita akan merunut satu-satu ya. Kira-kira parameter-parameter pengganti dari generator ini apa dalam sistem komponen simetris. Oke, nah ini. Pertama adalah untuk generator. Ya. Tadi generator ini generator 3 fasa. Nah, ini generator 3 fasa, ini rangkaian pengganti dari generator itu seperti ini, ya. Karena kita tidak itu kan secara mendetil ini, jadi kita itukan hasilnya aja ya supaya ini. Jadi ada rangkaian pengganti dari generator ini, ya. Generator, ini
Generator 3 fasa. Ini misalkan apa ini? U, P, W gitu ya. Nah, di sini rangkaian penggantinya itu seperti ini. Ya. Nah, dengan perhitungan seperti perhitungan ini sebetulnya ini agak panjang karena ini perhitungannya pakai perhitungan aliran daya. Ya. Oke, ini akan lama sekali menghitung dari satu-satu ya. Nah, ini jadi dari sini dapatkanlah KVL-nya. Nah, KVL. Nah, KVL-nya itu akan seperti ini nanti. Ya, KVL-nya akan seperti ini sehingga didapatkanlah bentuknya seperti ini. Dan rangkaian pengganti. Jadi kita hitungkan aja dulu ya. Nanti silakan kalau Anda mau lebih memahami lagi lebih detail, ini silakan Anda pelajari sendiri ininya ya. Cara penurunannya ini sehingga Anda akan dapatkan penurunan yang sangat detail ya. Rata-rata daftar pustaka yang berhubungan sama sistem tenaga listrik ya atau power system analysis ini itu akan membahas ini semua ya, akan membahas karena ini memang digunakan ya, dan ini tidak bisa digantikan kalau Anda belajarnya apa? Ada mata kuliah transmisi nggak ya? Distribusi ada nggak mata kuliah itu? Saya kalau di D3 ada gitu. Kalau nggak salah Pak Santos ngajar itu. Itu ya. Tapi ini aja nggak apa-apa. Jadi kita ini karena apalagi waktunya ini sangat sempit ya, cuma 2 jam. Nah itu akan sangat kesulitan kalau ini harus diitukan semuanya. Maka dari pengganti generator ini akan didapatkanlah ini hasil akhirnya. Nah, jadi misalkan generator ya, ini generator sinkron atau alternator. Generator sinkron atau alternator ya. Jadi ini rangkaian penggantinya nanti jadi ini EA, ini IA, ini RS, ini JXS. Ini rangkaian penggantinya generator itu ini. Nah ini nanti dalam komponen simetris ya akan didapat pertama adalah urutan positif. Karena generator merupakan sumber tegangan, ya, pembangkit daya, maka nanti urutan positifnya itu ada pembangkit dayanya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini ada EA, ini ada arus urutan positif, ya. Kita pakai itu aja lah. Arus urutan positifnya itu pakai apa? Ini I1 ya.
Ini JX1. Ini V1. Urutan positifnya ya. Jadi ini ini. Urutan positif dari generator adalah seperti ini. Jadi karena generator itu merupakan sumber tenaga ya yang menghasilkan tegangan, maka di urutan positifnya ada tegangannya. EA, kemudian Z1 atau di sini X1 ya. Nah, kalau tadi di itunya biasanya seperti ini nggak ada R-nya. Kenapa R-nya nggak ada? Ya. Nanti dijelaskan kenapa R-nya nggak ada. Jadi Z-nya itu kan mestinya Z sama dengan RS plus JXS, gitu kan? Tapi di sini ZS-nya itu adalah sama dengan JXS. RS-nya diabaikan. Kenapa diabaikan? Jadi kenapa ini ZS-nya sama dengan JXS atau RS diabaikan. Kenapa? Karena R itu rumusnya apa? R itu rumusnya apa? I per I. Apa? Ini belitan U. Berapa R-nya? RU berapa? Halo? Berapa RU? Ini misalkan Anda belitan, kan ada 3 belitan kan? Ada belitan V, ada belitan W. P, U. Berapa RU? Yuk. RU adalah besarnya Rho L A. Ya. Rho-nya bahannya apa? L-nya panjangnya berapa? A-nya berapa luas penampaknya? Betul tadi yang dikatakan bahwa R itu V dibagi I. Benar. Tegangannya ada nggak ini? Arusnya ada nggak? Wong cuma dikasih seperti ini. Ya. Tapi ini kita tahu bahannya apa? Tembaga atau aluminium. Panjangnya berapa? Diukur. Luas penangkangnya berapa? Ada. Maka dapatkanlah RU. Semakin besar kapasitas ini, maka yang semakin besar di sini apanya? Oke. Yang semakin besar apanya? Kalau misalkan semakin besar kapasitasnya. Luas penampangnya, Pak. Nah, jadi ininya yang semakin besar. Akibatnya ininya semakin kecil. Sementara lilitan ini N-nya berubah nggak? Misalkan saya punya generator sinkron 50 MVA, ya, jangan itulah 150 kVA ya, KVA 380 volt misalkan, sama yang 10 kVA 380 volt. Apa yang berbeda di sini? Apa yang berbeda di situ? Saya punya 2 generator, satu 150 kVA, tegangannya sama 380. Yang saya punya lagi satu generator sinkron 10 kVA, tapi tegangannya sama juga 380. Yang samanya apa? Yang berbedanya apa? Yang berbedanya daya yang dibangkitkannya, Pak. Iya, udah jelas ini 150 sama 10 kok.
Tapi dengan parameternya apa yang berbeda di situ? Ini sama-sama 380 loh. Yang berbeda luas penampangnya. Luas penampang apa? Penghantar ini. Untuk menghasilkan tegangan 380, misalkan saya belitanya N-nya adalah eklilit. Walaupun 10 kVA, tapi tegangannya tetap ini sama ininya, lilitannya. Tapi sekarang yang berbeda itu luas penampangnya ini. Ya. Artinya apa yang berbedanya? R. Rho kan bahannya tetap. Ini misalkan tembaga dua-duanya. Ya, SCU. L-nya karena jumlah lilitannya sama, pasti L-nya sama kan? Nah, luas penampang yang berbeda. Semakin besar kapasitas, luas penampangnya akan semakin besar. Artinya kalau luas penampangnya besar, maka resistansinya semakin kecil. Sehingga nanti perbandingan antara RS jauh lebih kecil dibandingkan dengan XS atau JXS. Ya? Sehingga yang tadinya ZS itu sama dengan RS plus JXS, karena ini ya akhirnya ZS sama dengan JXS. Bisa terima sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya. Jadi semakin besar kapasitas, maka luas penampangnya itu akan semakin besar. Loh, belitanya berapa? Ya belitanya sama karena tegangannya sama, ya. Akibatnya kalau penampangnya semakin besar, maka RS-nya jauh lebih kecil dibandingkan XS sehingga ZS-nya sama dengan XS. Mengapa tadi di sini ya disebutkan bahwa ini J-nya itu sama dengan XS. Oke? Bisa ya? Bisa terima ya? Jadi pada urutan positif ini akan ini rangkaian pengganti urutan positif dari generator. Urutan negatifnya atau silakan ada pertanyaan dulu. Silakan. Urutan negatifnya ya. Urutan negatif generator sinkron. Nah, karena urutan negatifnya itu tidak menghasilkan tegangan, maka cuma ada itunya aja, impedansinya aja. Nah, gitu. Jadi ini JX2 ya. Ini arus urutan negatif, ini adalah tegangan urutan negatifnya. Dan urutan nolnya urutan 0 generator sinkron. Nah, di sini generator sinkronnya itu tadi apa? Ini hubungannya apa? Oh, tadi hubungannya itu seperti ini. Ya, maka rangkaian penggantinya itu adalah sama seperti pada urutan positif, ya. Sama seperti pada urutan negatif, jadi tidak ada tegangannya, yang ada impedansinya aja. Pertama ada impedansi urutan nolnya, JX0, ya, ditambah ini I0, ditambah impedansi, ya, ini V0, ya, V0. Impedansinya apa di sini? Di sini adalah
Sebentar. Impedansinya adalah 3ZN. Ya. Nah, 3ZN dari mana? Ini sementara terima aja dulu, ya. ZN-nya itu apa ini? Ini adalah N-nya itu netral. Jadi ini tergantung dari hubungannya, ya. Jadi nanti kalau si generator itu ini generator, ya, hubungannya itu delta ininya pentanahannya solid atau langsung, maka rangkaian penggantinya J X0 ini apa? I0 V0. Ya. Tapi kalau generatornya hubungannya ininya misalkan Y ada di sini. Misalkan pakai impedansi, maka di sini rangkaian penggantinya I0 V0 J X0 ini 3 J X N. Ini adalah N. Tiga S XN. Ya. Kalau pentanahan generator itu menggunakan ini biasanya kita sebut dengan Petersen coil. Ya. Atau induktor atau reaktor. Bikin bagaimana pentanahan dilihat dari tegangan ininya, ya, tegangan langkah dan lain sebagainya. Nah, kalau generator itu hubungannya Y tapi menggunakan NGR, ini adalah NGR, ya, neutral grounding resistance. Maka rangkaian ininya urutan nolnya I0 V0 J X0 ini 3 RN. Ini RN, ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan generator itu rangkaiannya tanpa pentanahan seperti ini, ya, maka rangkaian penggantinya ini terbuka. Ini V0, I0, J, X0. Ya. Begitupun kalau rangkaiannya delta. Maka rangkaian penggantinya ini juga terbuka. Seperti itu. Ya. Jadi urutan nolnya akan seperti ini, akan tergantung dari pentanahannya. Ya. Kalau urutan negatifnya seperti ini, urutan positifnya tadi apa? Urutan positifnya
generator sinkron adalah V1, I1, X1, EA. Itu untuk generator, ya. Nah, jadi ini rangkaian pengganti generator itu seperti ini. Nah, ini ada Zn-nya itu nanti tergantung dari pentanahannya apa, Zn ini. Jadi Zn ini ya, Zn ini, 3 Zn ini Zn bisa solid, ini hasilnya 0. Zn bisa pakai Peterson coil, nanti ini ketemunya J3Xn. Zn pakai NGR, ketemunya 3Rn. Ya. Kalau tanpa pentanahan, ini adalah terbuka. Kalau dia delta, terbuka. Begitu. Ya. Jadi, maksud terbuka itu ini. Ya, ini terbuka ini. Ini juga terbuka. Jadi tidak ada arus yang mengalir ke netralnya. Ini kan delta nggak ada netralnya, ya. Sehingga tidak, begitupun yang ini tidak ada netralnya. Oke, silakan, ada pertanyaan untuk generator. Ada? Kita ikutin dulu aja ya. Nah, gimana untuk yang lain? Iya, Pak. Atau silakan, ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, jadi ini kalau untuk penurunannya, silakan Anda cari buku tadi apa, Power System Analysis. Semuanya ada ya pada sistem power analysis, bagaimana rangkaian pengganti sistem simetrisnya ya, supaya ini kuliah ini bisa berjalan. Jadi ininya aja. Jadi rangkaian penggantinya seperti ini ya, dari generator itu, generator sinkron, rangkaian penggantinya ini, maka parameter komponen simetrisnya itu menjadi ini ya. Nah, urutan positif ya, ada tegangannya, ada impedansi urutan positif, ada tegangan terminal urutan positif ya. Nah, kemudian urutan negatif tidak ada tegangannya, hanya impedansi urutan negatif, arus urutan negatif, dan tegangan terminal urutan negatif. Ya, urutan nolnya selain dari impedansi urutan negatif, urutan nolnya, maka ada impedansi netralnya, di mana impedansi netral tergantung dari pentanahan generator tersebut. Jadi pentanahannya tadi ada bintang terbuka, ada bintang pentanahan langsung, ada bintang pentanahan Peterson coil atau L, ada bintang pentanahan resistor atau NGR, ya, ada delta.
Nah, tadi udah dijelaskan bagaimana kalau langsung, kalau terbuka, kalau L, kalau R, kalau delta, ya. Nah, di sini ada pernyataan ini. Ini tadi, ya. Nanti juga ini akan ketemu ini. Jadi, yang dikatakan X itu X double aksen, X aksen, dan X ini adalah reaktansi kondisi subtransien. Subtransien, ya. Ini reaktansi transien. Nanti kapan itu transien? Dan yang ini reaktansi tunak atau steady state, ya. Reaktansi ini apa di sini disebutnya? Itu nggak ada itu, ya. Reaktansi tunak atau steady state. Nah, kalau di sini disebutkan reaktansi subtransien antara 0 sampai 3 cycle, ya. Jadi di sini T-nya antara 0 sampai 3 cycle. Atau tidak 3 periode, ya. Kalau yang ini, nah ini 3 cycle, ya. Atau 3 periode. Kalau yang ini antara 3 sampai 60 cycle. Kalau yang ini adalah dalam keadaan biasa, ya. Di sini disebutkan 1 second lebih, ya. Lebih besar dari 1 detik. 1 detik. Nah, di sini juga ada disebutkan ada D. Nah, nanti kalau Anda lebih itu lagi, jadi X ini dibagi 2, ya. Jadi ada XD plus JX. Gitu. Selama ini kan kita itu bahwa Z sama dengan R plus JX, nah X-nya itu X ini. Nanti kalau Anda lebih mendalam lagi belajar power system analysis, jadi X itu terbagi 2, ya. Belum lagi misalkan pada Anda sekarang lagi praktek OML2 kan? Di OML2 nanti pada generator impedansi sinkron metode Pottier, ya. Pottier, maka Z-nya itu adalah RS plus J XL plus XA. Nah, ini, ya. Tapi ini juga ini sama dengan X itu. Sama dengan X ini. Tapi nanti pada power system analysis, ya. Power system analysis itu PSA itu X itu terbagi 2. Ada X direct, ya, ada X kuadratur. Tapi kita nggak usah lebih jauh ke sana lah, karena kita hanya berkutat di proteksi yang cuma dasar-dasarnya aja, nggak sampai ke sini lah. Sehingga kalau di sini cuma dihitungkan X directnya aja, ya. Nah, nanti kita hitukan yang dinamakan subtransient, transient, dan steady state, ya.
Tapi sampai ini konsepnya bisa dimengerti ya? Sampai ini konsep ini bisa dimengerti nggak? Atau silakan ada yang mau tanyakan bahwa pengganti generator atau parameter komponen simetris pada generator sinkron itu seperti itu. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Yuk, silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Belum? Nggak tahu yang mau ditanyakan? Hah? Masih? Itu, ikutin aja dulu ya. Nanti sambil ini direkam, nanti Anda sambil kalau ada waktu buka-buka lagi aja. Ya. Oke, selanjutnya, nah ini. Nah, tadi yang dijelaskan oleh saya tadi itu ini, ya. Jadi generator ini, generator sinkron. Nah, generator sinkron ini ya atau turbo generator ini rangkaian ininya adalah ini. Nah, jadi ada suatu generator yang dihubungkan dengan bus ya atau feeder atau ke gardu gitu ya. Kemudian hubungannya adalah bintang, misalkan ini. Kemudian pentanahannya apa? Nah, pentanahannya ada solid, ada tadi apa? Reaktor, ada NGR, ada delta atau tanpa pentanahan. Sehingga nanti urutan negatifnya akan seperti ini, urutan positifnya seperti ini, ya. Nah, di sini disebutkan bahwa urutan positifnya sama dengan transien atau reaktansi subtransien directnya ya. Nah, ini biasanya apa? Hah? Di mana? Hujan? Oke. Nah, di sini itu ada sama dengan ini ya. Nah, untuk yang urutan nolnya selain dari impedansi reaktansi urutan nolnya ada 3 Zn ini. Nah, Zn ini tergantung dari pentanahannya apa. Kalau solid berarti 0. Kalau R berarti 3R. Kalau L 3XL. Kalau terbuka ini terbuka ya, delta juga terbuka seperti itu. Ya, kemudian nah ini sebagai salah satu contoh ya. Ini ada ada generator. Generator dengan kapasitas kapasitas 600 MW ya. Dengan power faktornya 0,85 mempunyai reaktansi sinkronnya ini dalam keadaan kalau XD ini artinya dalam keadaan steady state adalah ini ya 240%. Nanti kita ini terima aja lah dulu 240% ya. Kemudian reaktansi transiennya adalah 28 ya. Reaktansi subtransiennya adalah 21 ya. Kemudian reaktansi urutan nah ini yang 3 ini untuk urutan positif ya. Kemudian reaktansi urutan negatifnya ini dan reaktansi urutan nolnya. Nah, ini ya.
Ini ada yang sama, ada yang berbeda, tergantung produksinya ya, tergantung produsennya. Kemudian ini nggak usah dilihat dulu, ini waktu ya, waktu. Nah ini tadi ada yang XD, yang direct, ada yang kuadratur ya. Kita nggak usah ini dulu, lihat ini aja dulu sampai sini ya. Nah, sampai situ. Ini untuk generator. Sampai itu ada yang bertanyakan. Nah ini yang mana yang digunakan? Nanti tergantung soalnya. Kadang-kadang menggunakan ini, kadang-kadang menggunakan ini, kadang-kadang menggunakan ini. Tapi tidak pernah digunakan tiga-tiganya. Ya, salah satu aja. Bisa yang steady state, yang bisa yang transient atau yang subtransient. Kalau dilihat contoh di atasnya, ini kita menggunakan yang subtransient. Ya. Nih. Nah ini ya, pakai yang subtransient. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah di sini kalau tadi ini ya, nah ini ada generator, ada motor. Nah ini yang ininya dilepas dulu, terus ini dari generator langsung ke motor, nggak apa-apa ya. Nah ini kenapa dari generator langsung ke motor? Karena biasanya antara generator sinkron dan motor sinkron itu satu itu, ya. Jadi ini nanti Anda praktek, ya. Anda praktek OML 2. OML 2. Operasi mesin listrik 2. Itu kan ada generator sinkron. Nah, generator sinkron ini atau mesin sinkron ini bisa digunakan ini menjadi motor sinkron. Kalau saya memasukkan energi mekanik, keluar energi listrik, itulah jadi generator sinkron ya. Ini elektromagnetik. Jadi mesin sinkron ini bisa digunakan sebagai motor, bisa gunakan sebagai generator. Misalkan di mana penggunaannya, misalkan PLTA ya. Kalau di PLTA misalkan saguling aja ya, di saguling ada 7, kalau nggak salah 7 generator sinkron. Ya, jadi ini. Nah, ini 7, masukkan bus. Ya. Nah, baru dikirim. 1, 2, 3, 7. Nah, suatu saat kalau keperluan dayanya di sini berkurang, ya, si ini tidak dijadikan generator sinkron semua, tapi ada yang dijadikan motor sinkron. Motor sinkron ini digunanya untuk apa? Biasanya untuk memompa air, ya, dari teres, jadi air buangan, dimasukkan lagi ke kolam tandon. Nah, jadi dimasukkan lagi ke ininya, ke sini. Jadi itu, ya. Jadi si mesin sinkron ini bisa bekerja sebagai generator sinkron, bisa bekerja sebagai motor sinkron. Nah, makanya di sini ya rangkaian penggantinya pun hampir sama. Ya. Jadi rangkaian penggantinya, nah ini cara penurunannya ya. Nah ini saya ngambil dari literatur lain sehingga ininya simbolnya jadi berbeda ini. Ya. Kita tadi pakai matrik T, ya. Ini matrik A. Jadi silakan semakin banyak Anda membaca
literatur yang lain, kasanah Anda akan semakin terbuka gitu. Jadi walaupun yang ditujunya sama, mungkin berbeda-beda. Sama seperti tadi, urutan-urutan tadi ya. Ada yang pakai positif, negatif, 0. Ada yang pakai 1, 2, 0. Nah ini pun di sini ya matrik T-nya, kalau kita tadi pakai matrik T di sini, ini pakai beta malah ya. Urutan 0, ada ininya apa? Operatornya bukan A, tapi B, beta. Tapi nggak apa-apa. Kalau dasarnya Anda sudah tahu, di bagaimanapun juga nggak akan nggak akan terkecoh dengan simbol-simbol yang berbeda. Karena biasanya setiap yang itu kan literatur, dia dengan istilahnya lah kepongahannya sendiri-sendiri, dia mempunyai aturan-aturan sendiri. Nah seperti ini, urutan positif, urutan negatifnya ini pakai 1, 2, 3 ya, atau 1, 0, 1, 2, 0 kalau ini ya. Nah untuk yang ini ya, untuk mesin sinkron, jadi motor sinkron seperti ini, motor sinkron, maka rangkaian penggantinya ini. Ininya juga ada pentanannya seperti apa, seperti tadi di sini. Nah, motor sinkron ya. 6 MVA 3,3 bintang dengan pentanahan solid ya, seperti ini. Pentanahan langsung. Maka nanti di sini juga sinkron seperti ini. Pentanahan langsung. Di mana nanti rangkaian penggantinya hampir sama dengan generator sinkron. Nah, ini. Ya. Penggantinya sama dengan pada generator sinkron. Ya, jadi untuk motor sinkron maka rangkaian penggantinya sama ya. Nah, seperti ini ya. Sehingga urutan positifnya sama. Urutan positif motor sinkron ya. Ini komponen simetrisnya. Atau di sini ya, urutan positif komponen simetris motor sinkron itu sama ya. Jadi di sini ada tegangan, ada JX1, I1, P. Oh, ini EA. Ya. Nah, kenapa timbul EA? Nanti pada saat kita kuliah di gangguan akan ketahuan kenapa motor sinkron menghasilkan EA ya. Urutan negatif, komponen simetris, motor sinkron adalah P2, E2, CX2. Ya. Urutan negatifnya
urutan 0 komponen simetris motor sinkron adalah tadi V0, I0, X0, 3, Zn. Ya, Zn-nya tadi tergantung. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, atau bisa seperti itu. Ya, ini L, ini R. Nah, tergantung ininya untuk berapa di sini. Kalau langsung, ini langsung. Kalau L di sini 3XL. Kalau R 3RN. Kalau tidak ini terbuka, ini terbuka. Seperti itu. Coba di sini urutan apa ini? Urutan nolnya gini ya. Nah, biasanya ini, nah kalau disebutkan seperti ini, ya, ini ZO aja, tapi ZO aksen di sini. Jadi di sini Z0 aksen. Ini Z0 plus 3 Zn itu. Nah, ini ada di sini. Ya. Z0 adalah ada di situ, ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan, silakan. Nah, yang tadi yang transient, subtransient dan steady state itu seperti ini, ya. Jadi pada saat ini gangguan, misalkan ini, misalkan seperti itu, ya. Nah, misalkan ini generator, ya. Ini kemana? Ke beban. Tiba-tiba terjadi fault. Nah, pada saat gangguan ini, ya, ini misalkan masuk, ya, gelombangnya itu akan seperti ini. Dan ini terbagi 3, ya. Terbagi 3 itu tadi subtransient, transient, steady state atau tuna, ya. Nah, tadi yang dikatakan 3 cycle itu ini. 1, 2, 3. Ya. 3 cycle itu. Nah, atau 3 periode. Ya. Kemudian yang transientnya ini tadi berapa? 3 sampai 60 ya. Kemudian yang ini yang transientnya ini ada yang steady state-nya. Kalau steady state yang biasa itu, ya. Ini. Tapi kalau transient dia seperti ini. Nah, kalau mau menghitung arus gangguan ini, nah ini, ya. Ini, ya. Ada yang subtransient, transient, ya. Nah, ini kalau di plot gelombangnya akan menjadi gelombang ini, ya. Subtransient, phase cycle, or after fault, very large. Transient, harus kemudian state harus kembali normal, ya. Jadi ini kondisi steady state, ini kondisi transient, ini kondisi subtransient. Itu, ya. Sehingga nanti kalau arusnya semakin besar, maka ini akan semakin kecil.
ya. Misalkan seperti ini bandingannya, ya. Nah, seperti itu. Yang direct aksisnya, XD direct nih, ya. Yang kuadraturnya kita enggak itu. Itu ya pengertian tadi X aksen, X double aksen, X aksen dan X. Tapi ini yang directnya semua. Nah, mesin sinkron ini ya dari berbagai tipe, berbagai jenis. Ini seperti ini ya. Jadi reaktansi directnya ada apa ini? Transien, subtransien, urutan negatif dan urutan nolnya ya. Urutan ini yang transien dan subtransien ini adalah urutan apa? Positif. Jadi ini X1, ini X2, ini X0 ya. Ada yang sama, ada yang berbeda ya. Oh ini, nah ini yang urutan, makanya tadi di sini dikatakan berapa? 240 berapa ya? Nah ini 240% ya. Jadi 2,4-nya kalau dilihat dari ini secara umum. Nah ini ada yang kalau turbin generatornya 2 kutub itu 1,2. Tapi kalau motor kondenser ini adalah untuk memperbaiki faktor daya, nah itu 220% ya. Nah seperti itu. Silakan ada pertanyaan dulu. Oh, ada pertanyaan? Silakan. Nah, kemudian untuk trafo ya. Untuk trafo. Nah, untuk trafo karena trafo itu bukan merupakan sumber tegangan ya. Jadi trafo itu komponen pasif, maka tidak ada sumber tegangannya ya. Ini adalah analisis untuk penurunan komponen itunya ya, urutan positif, negatif dan nolnya, sehingga untuk trafo ini di sini nanti tergantung dari hubungannya. Misalkan trafo ini ya hubungannya ini
sisi primernya terhubung Y dengan ada itu, ya, dengan ada impedansi, sekundernya pun ada. Nah, ini ada, ya, seperti ini. Maka akan dapatkan seperti ini. Begitupun yang delta. Nah, yang delta, nah ini dia keblok di sini, ya, pada urutan urutan nolnya. Kemudian ini apa, delta Y. Nah, ini kan banyak. Nanti Anda ada praktek juga ini. Praktek transformator semester berapa? Semester 7 atau berapa ya? Lupa saya. Nah, ini seperti ini. Nah, maka untuk trafo ini ada yang 3 belitan, ya. Misalkan untuk nanti di tegangan tinggi itu trafonya 3 belitan, ya. Atau di pembangkit biasanya ada trafo 3 belitan. Di mana yang belitan tersiernya itu digunakan untuk pemakaian sendiri, ya. Nah, seperti ini. Maka itu kan rangkaian penggantinya seperti ini, ya. Nah, nanti disimpulkan untuk trafo itu seperti ini. Ya, ngitung-ngitungnya nih ada ini hitung-hitungannya, ya. Nanti silakan Anda pada saat itu trafo, belajar trafo, bagaimana cara rangkaian pengganti komponen simetris pada trafo. Ini ada ininya, ya. Ini soft copy-nya pun Anda sudah dapat. Ini silakan, ini enggak berubah, ya. Nah, kemudian, nah ini dihitungkan seperti ini, ya. Jadi kalau rangkaian urutan positif dan negatif biasanya sama, ya. Dan urutan nolnya adalah tergantung dari koneksinya seperti ini. Jadi ada trafo, ini ada sisi primer, ada sisi sekunder, ya. Misalkan sisi primernya terhubung bintang dengan pentanahan solid atau langsung. Sisi sekundernya hubungannya delta. Maka untuk urutan positif dan negatifnya nggak masalah seperti ini, ya. Tapi urutan nolnya, nah bermasalah seperti ini, ya. Jadi, oke, kalau saya itu kan ini untuk yang trafo, ya. Salah satu aja nanti bisa dihitungkan ini impedansi urutan trafo, ya. Misalkan trafonya ini primer, ini sekunder. Hubungannya yang primernya adalah Y, apa ini? Solid, pentanahan langsung, dan sekundernya adalah delta, ya. Maka untuk urutan positif atau Z1 sama dengan urutan rata-rata biasanya ini, ya, negatif ini Z2. Maka rangkaiannya adalah ini. Ini sebagai referensinya, ya. Ini adalah impedansinya. Impedansi. Jadi gini. Nah, ini adalah JX1 sama dengan JX2. Urutan negatif sama dengan urutan positif, ya. Jadi tidak ada tegangannya. Atau misalkan saya ganti jadi seperti inilah. Seperti itu. Nggak ada ininya juga sih. Karena ini nanti dihubungkan ke sininya ke generator, sininya ke ban gitu. Udah seperti ini aja.
Cuman biasanya di sini dihitungkan ya. Nah, ini sisi misalkan sisi primer di itu kan atau di sisi primer, di sini sisi sekunder. Seperti itu. Ya, sisi primer, sekunder. Nah, urutan nolnya urutan nol. Ya. Tadi tergantung dari ininya. Jadi yang ininya referensinya, ini referensi ya. Misalkan referensinya adalah no, netral ya. Nah, ini seperti ini. Gitu. Ya. Urutan nolnya ini ref. Nah, ini adalah tadi apa ini? J, X, 0. Nah, ini di sisi primer, ini di sisi sekunder, di sisi primer. Nah, ini untuk apa ini? Tadi kan trapo itu sisi primernya hubungannya ini, sisi sekundernya hubungannya delta. Ya. Anda setelah ini ada kuliah lagi nggak? Ada, Pak. Ada. Langsung. Langsung. Dari Pak Holiknya iya bilangnya 8.40. 8.40 ya. Ini kita masih punya waktu 5 menit, kita selesaikan dulu sampai sini. Nanti kita lanjutkan lagi hari Jumat ya. Baik, Pak. Oke. Jadi di sini, nah karena di sisi primernya hubungannya bintang, sisi sekundernya hubungannya delta, maka di sini coba lihat sisi ini adalah solid. Ya, maka di sini saya hubungkan seperti itu. Ya. Tapi kalau di sisinya delta, nah ini maksudnya seperti itu. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini. Jadi seperti ini, ya. Seperti itu. Nah, kalau ada ini, maka nanti ada 3ZN. Ini ZN-nya dari mana ini? Kalau delta-delta, ini seperti ini. Ya. Kalau YY yang ini solid, terhubung langsung ininya. Ini ya, langsung. Ini sebetulnya tadi ada di sini. Gitu. Ya. Tapi kalau delta jadi gini. Terus, nah ini kalau ada ini, ini ada di sisi primernya ada L, di sisi sekundernya ini kalau di sini ini H itu high, terus L-nya itu low, ya. Nah ini high atau boleh aja primer, sekunder, ya. Nah itu, nah ini kalau ini, nah coba lihat, ya. Kalau bintang tanpa pentanahan ini akan terbuka seperti ini, tapi untuk deltanya akan diblok. Ini akan terbuka seperti itu.
Transmisi. Oke. Ya. Untuk ini nanti saya kirimkan ininya apa? Yang ini impedansi urutan ini ya. Anda pelajari dulu, kemudian nanti insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat, ya. Oh ya, sebentar, tolong Anda capture ini, ya, yang karena kalau capture-nya dari saya itu hasilnya itu black itu nggak kelihatan gitu. Tolong Anda buka ini kameranya semua, capture dua itu untuk laporan saya ke pusat karena kalau Anda cukup ngabsen aja, sedangkan kami itu selain ngabsen harus ada buktinya ya. Tolong ini capture satu. Udah? Siapa aja? Nanti kirim secepatnya. Cepat. Udah? Udah? Buka aja salah satu. Kemudian yang lainnya Pak, mohon maaf, izin bertanya. silakan. Ini sebelumnya di luar materi perkuliahan, mohon maaf, terkait absensi, Pak. Ini kan kadang kami terlewat gitu, kayak seperti ini kan kuliah proteksi ini 3 kali absen kalau di akademik, tapi misalkan terlewat 1 kali, itu bagaimana ya Pak? Karena ditakutkan harus kompen gitu Pak. Ya, itu saya ini selain dari absen yang Anda ngisi di akademis, saya malah harus ngisi selain ngabsen pusat ini, pagi-pagi juga harus ngabsen, kemudian saya ngabsen juga di jurusan gitu. Di jurusan itu harus lengkap. Dan salah satunya adalah kehadiran Anda. Ya. Jadi di situ tenang aja karena saya udah absen juga di jurusan. Jadi saya ngabsennya itu selain di pusat itu 2 gitu. Absen pagi-pagi, kemudian absen pada saat kuliah. Tapi pada saat kuliah kami juga harus menyertakan bukti apa? Screenshotnya. Makanya tolong dibikinkanlah 2 screenshot yang berbeda. Ini udah. Bikin aja dulu. Udah? Halo? Capture, kemudian kirim ke WA. Nanti, nah ini satu lagi. Silakan. Udah? Kirim ke WA ya. Jadi kalau absen, itu Anda tidak itu, karena absen Anda itu nanti selain yang ini bukan masalah Anda aja, semua jurusan. Ya. Saya lihat di grup WA dosen wali itu hampir semua jurusan kena masalah absensi ini. Ya ini satu, coba satu lagi sebentar. Mana aja lah. Nah, ini boleh lah. Oke, silakan satu lagi ini. Jadi absen ini bukan kita aja yang berkendala. Oke, terima kasih ya. Tapi hampir semua jurusan. Ya. Jadi kami ada di grup ini, di grup dosen wali, itu kan masalah absen ini. Sehingga nanti kita akan nanti siang selain saya kuliah juga, ini nanti bukan nanti siang, sore nanti akan rapat jurusan untuk bagaimana antisipasi masalah kehadiran Anda itu. Karena yang akademik kadang-kadang ya itu karena semua mahasiswa yang 1.200, 1.800 itu harus masuk sekaligus kadang-kadang bersamaan, itu down juga itunya servernya ya, karena mungkin persiapannya tadinya belum bagus ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Saya izin Oke, tanya, silakan. Pak. Tapi di luar Oke, proteksi ini, silakan.
Untuk mata kuliah OML 2 kami sudah menghubungi Pak Japar terkait pembagian kelompoknya Ya. dan beliau sudah menyampaikan akan disampaikan nanti. Berdasarkan jawaban beliau tuh untuk mata kuliah praktikum OML 2 besok akan diisi oleh Pak Erwin mengenai motor asinkron. Nah, apakah Bapak akan mengisi juga atau Pak Erwin saja, Pak? Pak Erwin aja. Oh, Pak baik. Erwin aja. Kalau nggak salah sudah dibagi itu, ya. Jadi OML 2 itu nanti Pak Erwin sama Pak siapa lupa saya. Saya nggak kebagian malah kalau nggak salah. Ya, OML 2 itu. Karena saya di OML 1 2 kelas, kemudian lagi tegangan tinggi juga 2 kelas, udah cukup banyak gitu. Sehingga nanti kita dibagi-bagi. Coba aja nanti lihat itunya. Saya juga belum lihat jadwal yang terakhirnya, ya. Oh, baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, terima kasih ya. Kita insya Allah kita ketemu lagi seperti biasa jam hari Jumat jam 1 ya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita keluar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih.